almarhum. Terus si Polres. Buka dulu boleh Pak. Oh itu lagi nyetel film atau lagi musik saya nggak betul merhatiin, saya cuman megang denyut nadi di sini, kemudian saya megang pipinya di voice. Memang posisi berantakan, emang baju kotor segala macam berantakan di situ. Nggak ada, saya nggak lihat, cuman situ posisi HP. Laporan dari warganya itu apa sih Bu? Ya tadi pertama saya kan lagi di rumah, habis maghrib itu belum sempat sholat juga sih. Nah, dari keluarga korban, dia laporan katanya si Ade ada yang masuk. Langsung saya lihat ke TKP tapi nggak langsung masuk. Kemudian saya langsung menghubungi Babinmas, karena saya juga berani langsung masuk, minta koordinasi dulu sama Babinmas, Pak Arif Rahman. Saya bilang begini, Pak, ini ada korban penusukan warga saya, tapi saya nggak tahu udah posisinya meninggal atau belum. Begini aja berarti katanya, langsung dicek nadinya, kemudian dicek lokasi, tapi nggak apa-apa ya Pak, ya silakan Bu. Setelah itu saya cek nadinya, ternyata nadinya udah lemah dan saya tepuk pipinya juga tidak ada respon. Setelah itu laporan ke Pak Babinmas, kata Babinmas langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, saya tanya ke temannya siapa yang bunuh, saya nggak tahu Bu, ada teman langsung dia teriak mana si Ade Menying, saya mematiin. Jadi posisi saya lihat itu yang ditusuknya itu di belikat ya, di belikat bagian kiri. Kemudian saya langsung manggil kendaraan, langsung dibawa ke rumah sakit ASA atas perintah dari Pak Babinmas. Nah, di situ saya langsung yang saksi itu 2 orang suruh berangkat juga ke rumah sakit, karena dialah yang berdua itu temannya yang tahu persis korban ditusuk sama orang tersebut. Katanya 2 orang yang datang ke rumah itu, yang satu pakai motor PCX, yang satu lagi saya nggak tahu tuh keterangannya, yang satu lari ke arah sana, yang satu lari ke bawah. Jadi dua-duanya dikejar oleh temannya si almarhum, dan sampai sekarang belum ada beritanya lagi. Itu aja kan dari saya. Meninggal di rumah. Pada saat saya pegang cek nadinya masih berdenyut, cuman lemah. Karena saya sering memperiksa denyut tadi pada saat olahraga, jadi tahu ya. Nah, jadi itu lemah. Kemudian pas saya pegang pipinya nggak ada respon. Kemudian posisi ininya saya dengar udah ngegorok. Jadi udah kayak orang ngegorok itu suaranya nggak ada suaranya dari mulutnya itu kayak bunyi itu. Lihat tadi ada berapa? Ada satu tusukan, posisinya di samping kiri, tapi bukan di depan, masuknya di belakang. Tengkorak. Menurut teman ya yang dua orang yang datang itu dari warga ada yang kenal? Enggak. Saya nggak tahu ya, cuma saya tanya sama yang saksi tersebut, sama temannya, kamu kenal nggak? Enggak Bu, saya nggak kenal. Ya udah, itu urusan mereka lah. Yang penting kamu susul ke rumah sakit, anterin ke rumah sakit, kamu harus tanggung jawab, nanti kamu kasih keterangan sama polisi, itu aja. Kalau temannya itu ada di
lokasi gitu. Ada di lokasi, jadi mereka bertiga tidur bersama, yang 2 orang tidur di atas tempat tidur, yang korban di bawah. Itu rumah Bisa kontrakan. dijabarkan Bukan, itu rumah pribadi. Oh, enggak. Bu, bisa dijabarkan nggak sih Bu, tadi yang 2 orang itu datang, apa yang diomong gitu? Saya enggak apa, cuma nanya aja siapa yang membunuh itu, saya nggak kenal Bu, saya kejar aja. Menurut saksi maksudnya yang 2 orang terduga pelaku itu Mm-mm. yang datang itu ngomong apa sih Bu? Dia bilang begini, mana si Manyeng, saya mau bunuh, saya mau matiin, itu aja. Bu, kalau dari korban sendiri udah berkeluarga apa yang Udah nikah tapi belum tercatat. Sebenarnya udah di situ keterangannya kawin belum tercatat, tapi udah 2 kali nikah. tapi waktu ditemuin posisi keluarganya nggak ada? Nggak ada. Terusnya ada di Citerep istrinya sama anaknya. Itu rumah pribadi. Iya, rumah pribadi. Ini rumah keluarga dari ibunya. Ya, ini rumah ibunya. Jadi dia nempatin rumah ibunya bertiga, kakaknya namanya Sony, yang 2 adiknya si almarhum Dedi Setiawan, yang nomor 3 Aditya Kurniawan. Saat ibu kesana ada senjata tajam nggak sih? Bu? Iya, Nggak ada, cuman darah aja. Berantakan, Pak. Emang dari dulu emang berantakan, Pak. Iya, telungkup. Di ruang tengah. Ya, karena di situ ruang tengah itu ada tempat tidur, ada tempat tidur 2 yang dia, tapi posisi korban ada di bawah. Beli. Yang bisa tembus ke Mekah itu gimana, percaya atau tidak, Mas? Ya walau langsung disawab ya, percaya antara percaya dan enggak, karena zaman dulu itu kan para wali juga mempunyai ilmu yang lebih tinggi ya. Bisa saja seperti itu, tapi kan sekarang zaman sudah modern ya, masih abu-abu lah antara percaya dengan tidak. Dengan melihat kondisi ruang yang sempit itu ya? Iya. Ya kalau kalau kenyataan kalau orang segitu dan nembusnya kemana itu kan kita juga nggak tahu gitu kan. Itu kemana? Apakah itu hanya berbentuk lubang untuk saluran air atau apa gitu juga kan belum tahu. Tapi kalau zaman dulunya kan para wali itu kan punya ilmu yang sangat tinggi gitu loh. Ya bisa saja seperti itu. Gitu. Ini ya kembali ke masing-masing manusianya percaya atau tidak. Nah, kalau Mas sendiri gimana? Ya itu tadi, percaya, ada percaya dan tidak, itu aja. Oke, terima kasih. Ini yang
kemarin viral oleh salah seorang pemandu ziarah. Sebenarnya sih orang itu saya kurang tahu persis namanya, tetapi memang bahwa dia itu ada secara kediaman ada di Desa Astana Gunung Jati, yang memang baru belajar memandu para tamu-tamu berziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Nah, saya selaku jeneng Astana Gunung Jati atau selaku juru kunci yang membawahi 121 pengurus makam Sunan Gunung Jati, termasuk makam Syahdatul Kahfi dan Syekh Bayanillah, menghimbau kepada para peziarah yang hendak berziarah ke makam Sunan Gunung Jati, carilah pemandu yang memang kompeten. Artinya petugas kami yang di makam Sunan Gunung Jati sebenarnya selalu standby 24 jam dengan pakaian adat tradisi yang memang berlaku sejak turun-temurun. Ketika ada para peziarah yang hendak berziarah ke makam Sunan Gunung Jati atau ke belakang situs ini yang kemarin viral, cobalah tanya ke para juru kunci biar sejarahnya itu atau tidak viral seperti yang kemarin. Ibaratnya ada bahasa-bahasa sampai bisa tembus ke Mekah ataupun yang lain-lain. Sebenarnya kalau ini yang dinamakan pusar bumi itu tengah-tengahnya Bukit Sini, bukan dunia. Kalau dunia itu tengah-tengahnya dari Tiongkok, sebagai sentralnya ada di Mekah karena garis khatulistiwa, tapi tengah-tengahnya bukit itu secara arkeologi ada di Tiongkok. Nah, kalau ini yang kemarin viral dikatakan pusar bumi, bukan pusar bumi yang isinya itu dunia, tetapi titik nol daripada perbukitan yang ada di Astana Gunung Jati. Jadi kemarin itu berita-berita seperti itu ya saya klarifikasi bahwa itu adalah salah total, karena wali itu tidak mengajarkan sesuatu yang di luar nalar. Semua wali itu bersyariat, hakikat, tarekat dan makrifat itu urusan pribadi masing-masing, tetapi bahwa wali mengajarkan syariat, tidak mengajarkan sesuatu yang di luar akal manusia. Jadi kembali lagi bahwa tempat yang kemarin viral ini bukan tempat yang mempunyai lorong menuju ke Mekah, atau cerita yang di Gua Saparwadi yang ada di Tasikmalaya juga ceritanya seperti itu tidak benar. Tapi bahwa gua itu tempat munajat, tempat istiqomah, atau tempat dia itu duduk untuk mengingat daripada Yang Maha Kuasa, untuk menebakkan sesuatu pengetahuan, sesuatu keyakinan dalam hati yang memang tujuannya itu kembali ke ketenangan batin daripada wali-wali tersebut. Jadi tidak benar bahwa pusar bumi ini adalah lorong yang menuju ke Mekah, itu salah besar, karena wali itu tidak mengajarkan seperti itu. Iya,